terungkap di majalah Tempo meskipun masih ada pro dan kontra, tapi kemudian juga tidak dibantah oleh narasumber yang bersangkutan ketika saya baca juga misalnya Pak Luhut, juru bicara Menko Marinvest, Jody Baharti mengatakan bahwa Pak Luhut tidak membantah memiliki perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu lab PCR tersebut, meskipun mengatakan tidak pernah mengambil insentif atau dividen dari situ. Komentar Anda? Ya baik, Mas Haimat, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat maghrib ya. Ya, saya sudah mendengar tadi dari Pak Hussein banyak hal yang disampaikan oleh beliau terkait dengan masalah PCR dan termasuk juga Anda terkejut nggak, Bung Bakri? Harga dan segala-galanya. Saya pikir kalau kita lihat, kalau Bakri, kita Bakri, Anda terkejut apa yang disampaikan oleh Mas Hussein itu, ya salah satu penyebab mungkin naik turun harga itu karena pelakunya itu, kalau orang-orang itu memang betul pelakunya, saya pikir itu yang penyebabnya mungkin. Nah, jadi sportivitas terhadap orang-orang yang melakukan bisnis itu saya pikir tidak terlalu transparan ya. Sehingga pemerintah, saya dengar, saya juga baca di beberapa media, pemerintah itu sudah sampai 4 kali merubah harga PCR ya, yang dulu hampir di atas 1 juta, sekarang hari ini ada yang 300.000, ada yang 275.000. Nah ini membuat masyarakat bingung. Jadi dari awal sampai akhir ini membuat masyarakat awam pun berpikir bahwa ini tidak transparannya pemerintah dalam pengelolaan PCR ini. Padahal tahu kita PCR ini bagian daripada terpenting ya dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi. Saya paham kecurigaan Anda, tapi saya ingin tanyakan langsung. Apakah ini termasuk skandal? Ya, saya pikir ini perlu diusut. Kalau toh memang iya ini yang mungkin menyebabkan sehingga harga itu tidak bisa transparan, sudah itu berakibat daripada harga yang mahal menjadi harga yang termurah. Saya pikir Pak Hussein, saya setuju aja, Mas Sunabri, kalau toh memang ini ditindaklanjuti dan dilacak sampai ke akar-akarnya. Karena kita tahu bahwa transparan ini perlu di musim COVID ini. Kita berharap bahwa pelaku bisnis maupun pemerintah itu betul-betul intinya adalah bagaimana membantu masyarakat yang berdampak terhadap jiwa manusia. Apalagi jangan lagi bicara jiwa, ekonomi dan segalanya hancur. Porak-poranda yang akibat daripada COVID ini. Tapi jadi kita sesalkan sekali kalau ada oknum ataupun apalagi itu pejabat negara ataupun apapun namanya, saya pikir itu perlu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diklarifikasi oleh pejabat yang disebut dalam majalah Tempo ini menurut Anda? Ya, saya pikir harus berani dong. Kalau toh memang mereka pelaku usaha murni, ya berani dong bicara. Mereka berani bicara, modalnya berapa, untungnya berapa. Ya, jangan sampai yang membuat masyarakat bingung hari ini di Indonesia boleh dikatakan sudah hampir 4 kali turun. Bayangilah, dulu 1 juta kok sekarang bisa sampai 275.000 untuk... Dulu 2 juta, Bung Bakri. Ya, dulu 2 juta. 2 juta betul. Belum yang kalau 3 jam atau 6 jam keluar bisa 6 juta dulu. Betul. Ini kita takutnya. Jadi ini apakah diakibatkan oleh adanya oknum-oknum ini atau bagaimana? Oleh sebab itu saya pikir melalui Bapak Presiden meminta kepada yang terkait untuk membongkar mafia ini. Kalau toh memang itu nyatanya ya saya pikir sesuatu yang betul-betul. Tapi begini, Bung Bakri, bahwa ada menteri, ada politisi yang memang dari sebelum menjabat mereka sudah pengusaha, begitu ya? Lalu kemudian terkait dengan informasi seperti ini PCR. Jadi bagaimana membedakan ini yang boleh, ini tidak boleh menurut Anda? Iya, saya pikir kalau toh memang mereka pelaku usaha bisnis nggak masalah. Yang susahnya ini kemurnian daripada usaha itu benar tidak ada kepentingan lain atau tidak. Jangan kita berharap kalau toh memang pejabat ataupun bisa membedakan. Yang membuat orang curiga, ya terus saja membuat curiga, karena adanya si A, si B ini sudah itu harga yang berubah-berubah. Nah kita tahu bahwa pada posisi begini, kita berharapkan semua, baik pelaku usaha maupun pemerintah, itu betul-betul berkorban. Ya, orang banyak rugi hari ini, tapi kok di lain sisi ada yang mendapat keuntungan yang tidak tanggung-tanggung. Kalau kita bayangkan 2 tahun COVID ini berjalan, Bung Aima bisa hitung aja kira-kira berapa. Oleh sebab itu ini harus betul-betul diselesaikan, dibuka setransparan mungkin. Apakah memang ada unsur lain atau bagaimana? Saya pikir nggak masalah. Kalau toh memang mereka bicara soal mereka latar belakangnya pengusaha, ya transparan aja bicara pengusaha. Nah ini membedakan inilah. Jadi maksud saya posisi-posisi ginilah sebenarnya
pemerintah ataupun pengusaha harus berada dekat masyarakat. Oke, Bung Hussein, pertanyaan yang sama, apakah ini skandal? Menurut berbagai narasumber termasuk epidemiologi, ini bisa disebut skandal dan aturan-aturan yang dikeluarkan itu sangat janggal, Mas Aiman. Aturan yang dikeluarkan sangat janggal. Anda bisa menjelaskan? Karena berubah-ubah, seperti Bang Bakri yang tadi jelaskan, ini berubah-ubah dan hari ini kan akhirnya hanya syarat antigen kan yang dipakai untuk penerbangan Jawa Bali. Artinya itu juga pertanyaan artinya ada aturan yang keliru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sekarang direvisi oleh pemerintah itu sendiri. Ini soal transparansi, Anda mau mengatakan itu transparansi perubahan dari PCR dari antigen ke PCR lalu kemudian balik lagi ke antigen, dan juga transparansi soal pemilik perusahaan yang politisi, menteri, pengusaha, pejabat itu yang kemudian hilang dari isu ini. Bung Hussein. Betul, transparansi sangat penting dalam penanganan pandemi, termasuk dalam kebijakan, termasuk dalam penentuan harga untuk PCR ini. Karena kan kalau kita mendengar penjelasan pemerintah kan hanya dikasih tahu sekian ratus ribu tanpa dijelaskan, tanpa di breakdown apa detail-detail harga itu dan berapa maksimal keuntungan yang diambil oleh pengusaha. Berdasarkan investigasi Tempo, berapa sih harga PCR yang tepat, yang pas, yang wajar? Ada dua versi ya Mas Aiman. Yang pertama versi yang kami dapat dokumen dari pemerintah, di situ tertulis tak sampai 205.000. 205.000, tidak sampai? Tak sampai 205.000. Oke. Komponen paling mahal adalah reagen yang sekitar 195.000. Sisanya itu untuk bayar nakes maupun biaya rumah sakit atau fasilitas kesehatan seperti itu. Dan yang kedua ada juga PCR yang dilakukan oleh pakai mesin-mesin dari China, itu sistemnya sistem BKO ya. Saya bertemu dengan... BKO maksudnya gimana? Dipinjamkan alat PCR-nya. Oh, oke. Jadi tidak perlu didatangkan dari Jerman maupun Belanda. Tapi buatan Tiongkok ya? Buatan Tiongkok, betul. Itu saya ngobrol dengan pengusaha tersebut bahwa fasilitas kesehatan tidak perlu mengeluarkan uang, tapi disediakan oleh para importir. Dalam artian, importir itu memberikan mesin dari Tiongkok yang tak sampai harganya 400 juta, tapi diikat para fasilitas kesehatan itu harus membeli reagennya di importir dengan syarat minimal 1.000 per bulan atau 25.000 kit. Nantinya alat itu menjadi milik fasilitas kesehatan. Dalam tulisan kami tuliskan juga, breakdown juga, artinya nanti itu pendapatan fasilitas kesehatan bisa lebih dari 10 miliar. Dan pendapatan kalau untuk model kedua tadi, berapa harga pokok produksinya? Berapa harga barangnya seharusnya, harga PCR-nya? Pak, harga PCR ada dua. Kalau misalkan fasilitas kesehatan itu tidak membeli dari importer langsung, itu dijual sekitar 13.000 per reagen asal dari Tiongkok. 13.000? 13.000, itu temuan kami. Dan yang kedua, kalau misalkan diikat oleh para importer itu, fasilitas kesehatan membeli sekitar 60.000 per reagen. Oke, jadi paling mahal 60. Ini yang model kedua ya. Kalau model pertama tadi kan reagennya itu 195.000. Betul. Itu yang model konvensional lah. Yang model harus dikasih mesinnya, tapi kemudian ada keterikatan bisnis harus membeli paket dan lain sebagainya, itu bisa reagennya jadi turun Rp13.000 sampai Rp60.000. Luar biasa ini. 13.000 itu terpisah Mas Aiman. Jadi kalau yang diikat itu 60.000. Tapi kalau yang 13 itu dijual bebas, artinya kalau misalkan ada pemilik fasilitas kesehatan punya mesin sendiri, dia membeli sendiri sekitar 400 jutaan, lalu dia mencari reagennya di pasaran, itu 13.000. Oke, di luar 400 juta tadi ya? Betul. Tapi kan 400 juta kalau dikalikan nanti banyak yang kemudian menggunakan, artinya ya hanya bertambah sedikit lah. Artinya mungkin tidak sampai sekitar 50.000 lah mungkin hitung-hitungannya. Untuk reagennya? Total semuanya dengan harus membayar 400 juta alat tadi. Paling mahal tak sampai 100.000. Kalau tidak sampai 100.000 bahkan. Kalau dari pengusaha yang saya temui itu. Oke, jadi bisa menurut temuan investigasi Tempo, PCR itu maksimal Rp100.000 saja bisa itu? Itu dari hasil diskusi ya Mas Aiman, tapi dokumen dari pemerintah tertulis tak sampai 205.000. Tidak sampai 205.000. Jadi dokumen tertulis resmi pemerintah tidak sampai 205.000, tapi hasil investigasi Tempo berdasarkan diskusi dengan beberapa pengusaha dan lain sebagainya, dengan mengetahui sistem bisnisnya dan lain sebagainya, itu tidak sampai 100.000 atau maksimal Rp100.000. Dengan catatan alat dari Tiongkok. Dengan catatan dan itu reliable, dan itu alatnya cukup mumpuni untuk melakukan tes PCR seperti juga alat-alat yang lain. Itu masih debatable Mas Aiman, karena kenapa
Kalau alat dari Tiongkok itu cuman sekali ekstraksi, dan itu pun yang sangat-sangat kami khawatirkan. Artinya jangan-jangan ada false positif dalam PCR ini. Oh, itu masih dalam pro dan kontra. Pro dan kontra. Pro dan kontra. Tapi banyak bahwa sekali yang menggunakan mesin-mesin itu. Tapi ketika menggunakan dokumen resmi dari pemerintah pun, maka sekitar Rp200.000. Ya. Oke, saya ke Bung Bakri. Bung Bakri, kalau bisa Rp200.000, kenapa harus Rp275.000? Nah, itulah sebabnya. Itu kalau kita bicara, artinya kita bicara yang digunakan oleh orang yang berangkat ke pesawat, melalui apa. Ini bagaimana kalau pemerintah sendiri yang menggunakan alat itu, berapa harganya? Nah, itu lebih dahsyat mungkin saya pikir di sini. Pasti Anda memperkirakan di bawah 200.000. Iya. Jadi ya, saya pikir bahwa saya melihat begini, Mas. Saya melihat begini bahwa ketidakterbukaan pemerintah dari awal sampai hari ini. Jadi saya menyambut apresiasi baik sekali oleh Pak Presiden dari harga yang tinggi sampai hari ini yang berkisar antara 300.000, 270.000. Saya pikir mungkin banyak pertimbangan pemerintah. Nah, saya mengira ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul akan merugikan kita. Jadi jangan heran kalau hari ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk, Mas. Nah, kita rasakan hari ini. Kalau toh memang ada laporan-laporan kekayaan-kekayaan orang kaya di Indonesia makin bertambah, ya mungkin bagian daripada yang begini-begini. Belum lagi kita ini bicara PCR loh. Belum lagi bicara-bicara yang lain dalam penanggulangan COVID ini. Ya. Nah, di sinilah kita dan lain minta. Sebagainya. Wow, itu sudah terbukti itu. Jadi oleh sebab itu, kita berharap sudahlah, jangan sampai ini diteruskan. Cukuplah penderitaan ini, jangan sampai, apalagi COVID, pandemi sekarang sudah mulai menurun. Nah, jangan lagi kita bermain-bermain dengan hal-hal begini. Ini akan Bung Bakri, jadi apa yang akan dilakukan DPR soal ini? Ini kan tidak bisa didiamkan saja, harus diklarifikasi, harus ada transparansi, dan DPR punya peran juga di sini. Saya akan coba mengajak teman-teman nanti di DPR, apakah itu di Komisi Kesehatan, ya Komisi 9, ataupun di Komisi 5 di infrastruktur ataupun apa, nanti kita akan coba menyampaikan, kita akan memanggil, karena ini betul-betul menyedihkan gitu. Menyedihkan dalam situasi kondisi yang susah hari ini, tapi ada juga orang-orang yang mencoba. Sekali lagi saya bilang bahwa kita sekarang ini harus berkorban, bukan memperkaya diri gitu dalam rangka menyelamatkan bangsa ini gitu. Termasuk juga kalau nanti ada politisi PAN yang mungkin juga terlibat dalam perusahaan ini. Ya, insya Allah, mudah-mudahan kalau PAN nggak sampai ke situ, Mas. Hamatan lil alamin deh kita ya Mas Hussein ya. Kalau seandainya pun ada, tentu akan diambil tindakan khusus juga. Saya tanyakan itu. Saya pikir insya Allah mudah-mudahan nggak ada lah. PAN jarang yang begitu-gitu, Mas. Jauh yang begitu-gitu, Mas. Nggak terpikirkan. Jangankan melakukan, terpikirkan pun nggak, Masya Allah.